Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua teman-teman wartawan yang udah pada datang ya. Terima kasih dan tentunya selamat datang di acara kita yang begitu luar biasa. Kok ada orang-orang viral? Ada orang-orang yang lagi ibaratnya menjadi spotlight dari netizen, bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi sebetulnya kurang satu orang. Mantan suami gue ya, Hotman Paris berhalangan ya hari ini ya. Nanti disampaikan langsung sama Dr. Richard. Dan tentunya kenapa Athena memilih beliau-beliau ini yang ada di sini. Ini bukan cuma sekedar sembarang dipilih, tapi ini ada perwakilan, ada message-nya dari Athena Klinik ya. Ada simbolisasinya dari masing-masing orang. Baik, untuk itu saya langsung persilakan kepada Dr. Richard terlebih dahulu, mungkin untuk memberikan tiny little bit speech dan juga welcome to all the media, please. Selamat malam semuanya. Selamat malam Inara, Paris, Ine, dan Dennis Lim. Thank you so much kalian sudah datang ke sini. Kita langsung aja kali ya, supaya mempersingkat waktu ya. Jadi dari kejadian Inge Anugrah, dari kejadian Inara, saya belajar banyak hal. Wanita itu luar biasa ya. Ada seorang, ini bukan hanya Inge dan Inara ya, hampir semua masyarakat Indonesia wanita-wanitanya seperti itu ya. Ada orang yang sekolahnya S1 sampai S2, bahkan ada yang sampai S3. Ada yang S1 di Kanada, S2 di Australia, rela berkorban, hanya mengabdikan diri untuk suami dan anak-anak. Bayangkan. Ada juga yang speknya bidadari, menutup dirinya dengan cadar untuk keluarganya. Luar biasa banget ya. Untuk keluarga dan Tuhan pastinya luar biasa banget ya. Tapi ini bukan hanya mereka berdua, tapi di luar sana tuh banyak banget juga yang sekolahnya tinggi, lalu berhenti bekerja, tidak bekerja untuk fokus pada anak-anak. Bukan salah mereka tidak mampu, tapi mereka mau mengabdikan diri sepenuhnya. Tapi kadang-kadang ya, tidak semua pengorbanan kita itu dihargai semestinya. Sometimes kadang-kadang apa yang kita lakukan itu kadang kurang dihargai. Makanya itu menurut saya ada pentingnya untuk kita juga kasih dari ibu itu luar biasa. Mengalir dari atas ke bawah. Tapi akan lebih baik kalau misalnya di atas kita isi terus. Supaya apa? Supaya orang-orang juga menghargai kita ya. Supaya dari awal kita yang menghargai diri kita sendiri, kita yang selalu mengisi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa mengalirkan kasih ke bawah. Dan supaya kita tidak memohon untuk dihargai, tapi ini adalah suatu pembuktian dari kita sebenarnya kita mampu. Dan untuk itu momen hari ini seperti Inara beberapa 1 bulan yang lalu, saya juga ingin memberikan apresiasi kepada salah satu wanita hebat yang menurut saya, yang membuat saya pagi-pagi bangun pagi, saya melihat podcastnya dan saya terharu banget. Saya menitikkan air mata mengingat kasih ibu saya kepada saya yang tiada batas. Ini adalah satu simbol dari seorang ibu. Saya pikir semua ibu ya, yang rela berkorban untuk anak-anaknya. Walaupun sekolahnya luar biasa tinggi, walaupun bakat yang luar biasa besar, tapi tetap mengorbankan jiwa raga untuk anaknya. Dan untuk itu saya akan memberikan sebuah simbol untuk Inge, simbol sebagai wanita yang rela berkorban. Oke, teman-teman boleh diberikan ya, ada sesuatu yang secara simbolik ya dari pihak Athena akan diberikan kepada masing-masing perwakilan simbol dari ikon-ikon kita malam hari ini. Silakan dokter. Jadi Inge Anugrah ini adalah simbol dari wanita yang rela berkorban. Saya pikir semua wanita pasti akan rela berkorban untuk anaknya. Tapi hari ini Inge Anugrah akan mengisi dirinya untuk sesuatu yang baru, ya, sehingga akan membuat keluarganya akan lebih bangga untuk dia. Tepuk tangannya doang untuk nggak bisa ya. Kalau pejuang konten lagi minta kamera, sorry. Dan di kesempatan ini juga saya langsung ingin menanyakan Inge Anugrah. Kebetulan saya punya posisi ya, saya ingin menawarkan Inge Anugrah posisi sebagai Direktur Marketing di salah satu perusahaan saya, PT Athena Group Industri.
Itu adalah perusahaan kosmetik yang baru-baru ini saya launchingkan. Itu perusahaan kosmetik di mana? Boleh sambil dipegang. Perusahaan kosmetik yang memproduksi skincare yang aman, ya. Dan saya jaminkan siapapun yang memproduksi di sana nanti kita akan audit, ya. Kalau misalnya dia ada yang jual atau kita akan stop semua produksinya. Dan itu sudah jalan dari 2 minggu yang lalu. Dan saya menawarkan posisi sebagai Direktur Marketing PT Athena Group Industri untuk Inge. Karena saya melihat capable sekali ya, S1-nya itu di Kanada loh. Luar biasa kan, S2-nya juga di Australia. Apakah Inge Anugrah bersedia menjadi Direktur Marketing saya? Bersedia, dokter. Bersedia. Luar biasa. Thank you, boleh silakan. Baik, dia akan memberikan sedikit. Berarti nggak jadi nyari kos-kosan ya? Coba. Silakan. Yang pastinya aku terharu banget bisa mendapatkan penghargaan ini. Sebenarnya aku yang memang melakukan semua tugas aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri tanpa pamrih. Memang aku melakukannya aja dengan senang hati gitu loh. Dan aku memutuskan bahwa sebenarnya kami memutuskan untuk aku diam di rumah untuk fokus sama keluarga, karena memang itu kemauan aku juga. Karena aku percaya kalau misalnya anak-anak yang masih balita itu 5 tahun pertama early childhood mereka sebaiknya memang parents-nya sendiri langsung yang pegang. Dan karena itu aku mau ada buat anak-anak gitu loh, 24/7 di rumah. Dan jadi aku melakukan itu dengan senang hati banget. Dan kalau ternyata dikasih pekerjaan kayak gini sama dokter ya aku senang banget juga. Dan aku pasti usaha yang terbaik yang aku bisa, Dok. Pasti bisa, aku pasti mampu, aku yakin aku mampu. Pasti. Ya, didukung sama teman-teman yang baik juga. Dan aku bersyukur doa-doa aku didengar. Ya itu, aku selalu berdoa supaya aku dikelilingi sama orang-orang yang positif, orang-orang baik yang bisa menjadi mentor aku. Dan ada di sini beberapa orangnya, jadi aku terharu, aku seneng, puji Tuhan banget bisa dapat pekerjaan kayak gini. Terima kasih banget, dokter. So, thank you so much. Dengan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Keberuntungannya dari saya kali ini. Saling beruntung dong, iya kan? Anything else, Inga? You wanna share? Aku mungkin sama rekomendasinya akan bikin kalian bangga. Oh, cuma berdua yang disapa, gak ada yang lain yang mau disapa? Udah, oke, nggak apa-apa. Jadi istri yang katanya tadi perempuan yang banyak berkorban ya, yang rela berkorban, perempuan yang rela berkorban. Inge Anugrah. Nanti kalau nggak salah dapat gosip juga, Dokter Richard akan cari laki-laki yang banyak berkorban. Tyson ya, ini mau dipilih. Ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Icon pertama kita. Thank you, Ma. Ya, seperti obrolan kita, ya, santai, pelan-pelan, percaya pasti Tuhan akan buka pintu-pintu berkat. Salah satunya adalah dari Bapak Dokter, ya, pintu berkat itu terbuka. And next, bukan cuma simbol Women's of Sacrifice, tapi juga Athena memilih seseorang juga yang lagi viral, tapi viralnya bukan sesuatu yang dibuat-buat secara negatif, ya, sebagai simbol dari strong woman. Siapakah dia? Tentunya kalian sudah tahu. Yang wajahnya 11-12 omelan Ricardo, sering dapat paus ya di TikTok ya. Ini dia Inara Rusli. Tepuk tangan dong. Baik, simbol wanita kuat yang ternyata makhluk terkuat di bumi adalah wanita. Silakan dong diberikan kepada dokter. Strong mom. Iya. Ini adalah simbolisasi supaya kerjasamanya tetap berjalan dengan baik. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Iya. Terima kasih. Sekalian aja kalau gitu ya, Inara ingin menyampaikan langsung aja ya, Dok ya. Boleh. Inara please. Ini kan satu bentuk kepercayaannya dari Dr. Richard juga dan teman-teman dari Athena. Kalau kamu mau menyampaikan, mikrofonnya ada teman-teman, boleh diberikan kepada dari Ika tadi ya. Oke, ya silakan Inara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya aku berdiri yang ini dengan dikasih ganti gini mengokoh. Aku ngerasa bahagia pasti, tapi
sekali lagi aku bisa ada di titik seperti ini kalau bukan karena pertolongan Allah, aku bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena support dari teman-teman semua, dari Ko Richard, dari orang-orang baik sekeliling aku, dari keluarga aku bukan siapa-siapa. Aku nggak akan jadi apa-apa. Jadi sekali lagi ini semuanya karena kalian, karena Ko Richard juga. Aku yang berterima kasih sama kalian. Barakallah. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Rezeki ya nih. Rezeki anak ya. Benar. Oke. Simbol strong mom. Next, masih ada beberapa nama lagi. Simbol dari hijrah. Ya, seseorang yang satu ini adalah seorang ustadz yang sedang high down dan banyak menyentuh hati para netizen masyarakat Indonesia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ustadz Dennis ini. Silakan. Akan diberikan dulu ya dari Athena sebagai simbolisasinya. Yes. Berikan tepuk tangan dong teman-teman. Ini adalah simbol hijrah yang diberi oleh Athena Group. Oke, boleh share sedikit mungkin how do you feel chosen by Athena Group? Silakan. Izin Kaiga izin, Dr. Richard izin, Seda Hinara izin, Pekaris, Kamilani izin. Baik, silah. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah, terima kasih. Kok aslinya mah nggak layak dapat ginian izin yang sedang berbicara ini. Cuma salah satu hamba Allah yang terlalu banyak salahnya. Masa lalunya tidak baik dan layak bagi Allah sebetulnya untuk membinasakan diri ini aslinya. Tapi ini cuma bukti maha baiknya Allah pada hidup hambanya. Diizinin ketemu orang-orang baik, diizinin ketemu teman-teman yang baik, diizinin ketemu guru-guru, diizinin memperbaiki diri. Sama sekali tidak ada kebaikan pada diri Kodenis ini. Murni hanya Allahnya aja yang maha baik. Dan kalaupun bismillah dianggap katanya oh si Koko udah begini cantik, udah sukses atau apa, aslinya izin yang saya tahu suksesnya nanti kalau udah nyampe surga ya Allah aja. Maka ini masih ujian, ini si Konica namanya ujian aja. Ujian kapal ini saya kita kalau popularitasnya bisa dijadikan alat untuk memperkenalkan Allah kepada semakin banyak orang. Kalau gara-gara ini yang diagungkan hanya diri sendiri, demi Allah bencana bagi akhirat saya. Maka mohon doanya bagi semuanya, mudah-mudahan yang sedang di jalan ini jadi jalan untuk semua orang dan diri ini tambah dekat kepada penciptanya. Terima kasih Konica dan semuanya, dan juga dipesankan dalam bicara hijrah semuanya bisa hijrah. Bahkan dalam urusan skincare ya, jangan hijrah, jangan terus-menerus dengan skincare yang awal-awal yang penting murah dan yang lain-lain. Tapi skincare hijrahnya ke Athena aja. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan sekali lagi dulu. Bapak ada yang sampaikan? Terakhir ya. Oke. Bagus banget tadi statementnya ya Pak ya. Supaya apapun yang dipercayakan Tuhan sama kita, itu bisa menjadi alat untuk kita bisa membawa keberkahan untuk orang lain ya. Satu lagi, ada ibu ini ya. Beliau ini sempat viral gebukin pohon pisang ya. Padahal dia sendiri juga punya pisang. Ini misalnya pohon pisang udah habis ya kan. Sekarang dia, tapi ini memang rata-rata orang Sumatera itu memang orang pujian. Ditaruh di mana aja di hidup ya. Nah, sampai sama-sama ini dia Aris Fernandez sebagai anak orang kampung katanya. Orang kampung yang berjuang dengan handphone yang seadanya, bikin konten ya, dan akhirnya viral, dan beliau ini dipilih oleh Dr. Richard dan Athena Group sebagai simbol dari perjuangan. Tepuk tangan. Silakan dulu, silakan saya dulu.
rumah nggak ada Hotman Paris, minimal ada Paris Fernandes. Walaupun harga koran beda, nggak pakai. Yang penting ada Parisnya. Gimana rasanya Paris adik saya dipilih oleh Dr. Richard dan Athena Group sebagai simbol simbol apa ya, simbol perjuangan Yang pertama aku merasa bersyukur dan saya mau merasa terima kasih kepada seluruh keluarga, teman-teman yang telah doakan aku sampai ke titik sekarang. Memang aku kurang berdua. Ini bikin terlalu lebih. Ini terlalu terima kasih untuk Dr. Richard juga. Terima kasih banyak dong, terus menjadi orang baik dan terus menjadi terus menjadi orang yang berguna bagi orang lain, karena aku jadi sedih juga. Nah, sama itu sedih, cuma bilang kan lucu dong. Kamu seperti ada mimpi cepat lagi. Ya, karena nggak pernah nyangka sampai bisa ke titik ini gitu. Nggak pernah bisa nyangka, karena kan cuma besok aku yang pengen jadi konten kreator akhirnya bisa ya jadi konten kreator yang beda. Kan ini bagaimana dengan ini nggak pernah pikiran gitu. Iya, kamu pernah pakai sama kakak, kamu bilang kamu mulainya dulu dengan handphone yang cepet banget kan? Iya, dengan HP yang layarnya tak 1000. Tapi bisa menciptakan konten. Iya, jadi bisa membuat konten dan bisa jadi apalagi nanti aku tahu banget pertandingan boxing pada juri ini, jadi biar bisa motivasi teman-teman semuanya yang di kampung maupun di kota, bahwasanya olahraga itu bisa menjadikan kalian semuanya itu dapat baik, hasilnya nggak yang tawar-tawar miliar. Jadi ada positif dan tempat yang lain telah disediakan, jadi kita harus jangan yang sok-sok di luar gitu sih. Jadi sangat bangga ya. Iya. Jadi tepuk tangan yang paling meriah ini untuk Paris Fernandes. Artinya kalau kita niat, kita mau mulai dengan apa yang ada di tangan kita. Handphone yang rusak 1000 pun kalau kita fokus bisa membawa kita ke Jakarta menaklukkan kota metropolitan. Kita dengar sekali lagi begitu. Ya. Oke. Dok, you want to say something? Mau di-share sedikit? Please, silakan. Sebelum ada video kayaknya dari Bang Akman lagi di Bali. Atau video dulu? Sampai dulu. Ambil dulu, Dr. Richard juga ada simbolnya. Ya kan, bentar. Jangan itu dengan dia teraskan, tapi sampai lupa. Dr. Richard pun juga ini bukan cuma sekedar diri sebagai founder, tapi beliau pun juga sebagai simbol terpercaya. Apakah simbol terpercaya ini? Memang edukasi Dr. Richard semuanya sejauh ini terpercaya dan jujur. Dan beliau sendiri juga akhirnya kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol, nyobain juga krimnya, ya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah cocok, ya, pakai krimnya Athena. Jadi Dr. Richard sendiri juga sebagai simbol bahwa untuk membuat orang lain percaya itu dibutuhkan effort, usaha, dan kadang-kadang tidak semua orang bisa support kita, gitu kali ya dok. Silakan boleh diberikan dulu untuk Dr. Richard sebagai simbol trust, ya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Dok, Anda terkenal sebagai anti krim abal-abal, ya, dan menyuarakan krim anti abal-abal it's not something easy, right? Kita udah sempat discuss juga. Gimana rasanya bisa berdiri hari ini bersama dengan orang-orang yang masing-masing punya prestasi? Ini suatu perjuangan ya sebenarnya kan. Dari awal itu sulit banget untuk kasih edukasi seperti ini, dan ini juga banyak banget halangan. Ya saya paham sih, nggak mungkin kan ketika saya ngomong jangan pakai skincare abal-abal atau saya menunjuk suatu skincare yang abal-abal, nggak mungkin yang punya skincare abal-abalnya bilang atur nuhun, terima kasih Dr. Richard, nggak mungkin. Ya pasti marah, ya sudah biasa kayak gitu punya. Yang jualan juga pasti rezekinya berkurang, jadi pasti beliau marah ya. Saya bisa terima sih. Tapi tujuan saya sebenarnya bukan ada di sana. Tujuan saya adalah sebenarnya supaya korban-korban di rumah menjadi tahu dan nggak pakai lagi. Ya kalau tetap mau pakai dan ujung-ujung yang dijualnya tetap laris ya, mau ngomong apa silakan. Tapi hari ini spesial banget karena saya dapat ini. Saya pengen cerita bahwa Athena
pilih brand ambassador itu tidak biasa. Ya, mungkin yang lain memberikan kasih brand ambassador biasa. Saya lebih memilih tidak pakai brand ambassador kalau tidak ada pesan yang pengen saya sampaikan. Tapi hari ini komplit kita berlima, ya. Sebenarnya berenam sama Bang Hotman. Sebenarnya ada yang pengen saya sampaikan pesannya. Jadi bukan hanya sekedar ada brand ambassador yang untuk promosikan klinik, tidak. Ya. Karena di sini sebenarnya ada pesan tersirat saya yang pengen saya sampaikan. Contohnya dari wanita yang kuat. Dari wanita yang kuat, saya pengen sampaikan, cantiklah untuk diri kalian sendiri, bukan untuk suami kalian. Belajarlah untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang tua kita atau untuk pasangan kita. Ya, belajar untuk diri kita sendiri. Lalu setelah kita belajar untuk diri kita sendiri, ya, baru orang lain akan menghargai kita. Jadi upgrade-lah diri kita sendiri. Dari wanita yang rela berkorban, saya melihat di sini sangat bagus banget ya, wanita yang setulus hati rela berkorban untuk suami, untuk anak-anak ya. Tapi di satu sisi, saya juga mengajak untuk wanita di luar sana untuk paling nggak punya cadangan juga, supaya nggak punya cadangan banget, jangan sampai nggak punya cadangan banget. Paling nggak cadangan apa? Cadangan value. Cadangan apa? Cadangan ya kalau ada apa-apa nanti, supaya apa? Supaya kalau terjadi ada apa-apa, walaupun kita rela berkorban, ngalirin dari air dari atas ke bawah, yang di atas ini tidak kosong. Yang di atas ini tidak kosong. Jangan lupa kita mengisi diri kita sendiri juga. Itu pesan yang pengen saya sampaikan ke masyarakat. Lalu untuk Ustadz Dennis Lim, ini juga suatu contoh nyata yang bagus ya saya bawa ya. Hijrah. Jadi semua boleh. Dok, saya sudah terlanjur dok pakai Mercury dok. Saya sudah terlanjur dok pakai skincare abal-abal dok. Dok, saya sudah terlanjur dok pakai penyalahgunaan hidroquinone dok. Gak apa-apa. Kalian bisa sembuh, kalian bisa kembali ke jalannya. Contohnya Pak Ustadz aja bisa balik ke jalannya. Sekalian kunci Pak Ustadz juga supaya nggak balik lagi di jalan yang dulu. Jadi ini adalah suatu contoh bahwa Ustadz Dennis Lim bisa loh kembali, ya bisa hijrah. Padahal beliau dulu adalah bandar, ya banyak dosa dari cerita beliau ya. Saya juga banyak dosa sih sebenarnya. Tapi beliau bisa balik, bahkan bisa berdakwah kemana-mana. Nah, saya juga mengajak kalian juga sama, yang di luar sana. Dok, saya sudah pernah pakai ini, saya sudah pernah pakai itu, saya salah pakai skincare apa-apa. Gak apa-apa, kalian bisa kembali ke jalannya. Kalau nggak mau ke tempat saya, nggak apa-apa. At least kalian ke tempat yang aman. Itu pesan dari saya. Yang terakhir, masih ada satu lagi nih Bang Hotman sebenarnya. Paris Fernandes, ini adik saya, spirit of fighter ya. Jadi suatu jiwa dari perjuangan. Bagaimana perjuangan dia dari bawah untuk naik ke atas. Nah, begitu juga sebenarnya ini yang pengen saya gambarkan sama seperti kalian juga pejuang flag, pejuang jerawat, pejuang yang punya masalah kulit. Semua sama. Kalau kalian berjuang di jalan yang benar, maka kalian akan bisa sukses juga. Maka kalian juga bisa sembuh juga. Jadi ini adalah simbol dari suatu perjuangan. Kalau kalian perjuangannya benar, hasilnya juga pasti akan benar. Dan yang terakhir, yang tidak bisa hadir hari ini berhalangan karena kebetulan tadinya sudah bisa hadir, tapi tiba-tiba ada acara mendadak. Bang Hotman Paris Hutapea, salah satu pemegang saham juga di Dr. Head Skincare, salah satu anakan perusahaan saya menunjuk beliau sebagai simbol dari keadilan, di mana beliau sering banget untuk membantu masyarakat susah, masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah simbol juga bahwa sebenarnya cantik itu adalah hak semua wanita Indonesia, semua masyarakat Indonesia, bukan cuma kaum menengah ke atas, tapi juga kaum menengah ke bawah semuanya. Mungkin itu. Baik, luar biasa ya. Artinya Athena Group dan Dr. Richard ini mengambil masing-masing simbol orang-orang yang ada di sini, bukan cuma sekedar untuk mempromosikan skincare dari Athena, tapi sekaligus juga ada message yang ingin disampaikan gitu ya dok. Ini yang terakhir, unfortunately he cannot join us tonight ya, tapi Bang Hotman sudah mengirimkan video ya. Videonya apa? Coba kita lihat sama-sama. Bang Hotman, mainkan apa yang ingin disampaikan. Atau Dr. berkenan memberikan keterangan, jangan dilihat itu sebagai bagian dari ucapan terima kasih, hanya dianggap sebagai dukungan atas gerakan dari Hotman United, di mana semangat Hotman United sekarang ini sudah sampai dari pertumbuhan
di pedalaman di kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Athena Group dan Dr. Head yang telah ikut menyuarakan suara pegawai kriminal dan mendukung korban dan Allah. Saya sebagai bagian dari Dr. Head dan juga Inara dan Ine yang juga sudah bagian dari Athena dan Dr. Head Group sudah tentu Hotman Paris akan memberikan dukungan musika dari segi hukum apabila diperlukan. Meskipun mereka sudah pakai dengan cara masing-masing, ini merupakan suatu momentum untuk para wanita untuk berbicara semangatnya itu semangat speak up berani membuka diri atas apa yang dialami, berani membuka diri, berani menyuarakan penderitaannya yang adalah selama ini tetapi banyak wanita tidak berani menghiraukan penderitaannya selama dalam perkawinan. Dan ini adalah momentum memberikan semangat kepada semua wanita. Untuk itu, saya sebagai bagian dari Dr. Hen dan Athena akan memberikan bantuan apalagi Inara dan Dr. Ine sudah bagian dari Athena dan Dr. Hen. Baik, itu dia sedikit sapaan dari Abang. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Unfortunately Abang nggak bisa bergabung bersama dengan kita, tapi itu adalah yang disampaikan Abang kepada Inara dan juga pada Inge, ya, pada Inge. Ya Abang Inge, Inge ting. Oke, teman-teman ada yang pertanyaan nggak? Saya tahu dari wajah-wajahnya penuh dengan pertanyaan ya. Silakan. Pertanyaan mohon menyebar, tidak hanya pada satu orang. Dan pertanyaan terkait dengan hubungan acara malam ini. Jangan yang personal, lu jangan baper ya. Kalau baper tanya di podcast ya. Oke, teman-teman wartawan silakan. Ya, silakan saya. Mikrofonmu saya, kasih dulu mikrofonnya. Oh, ini. Pakai lah. Mana? Ada? Nah, pakai ini sih. Bukan. Oh, main TV. Bukan. Pakai aja. Bukan itu mic di sini. Silakan. Dari mana kau? Aku mau nanya buat Kak Ine. Kau siapa? Dari mana? Dari TBL RCTI. Oh, TBL. Apa? Training banget loh. Oke, pertanyaan kepada siapa? Mau nanya di Kak Ine, tadi kan dapat diangkat jadi direktur. Nah itu mungkin aku mau nanyanya, mungkin terakhir kerja yang benar-benar formal gitu kapan sih Kak? Dan mungkin deketan juga nggak sih balik lagi nih akhirnya setelah sekian lama tuh kerja yang formal gitu. Dan mungkin apa sih yang dipersiapkan buat balik lagi bekerja gitu? Kerja formal terakhir waktu berarti sekitar 15 tahun lalu pada saat aku mengandung dan Kenzo lahir anak pertama, kita decided bahwa iya aku akan jadi full time mom untuk anak-anak gitu. Itu terakhir aku kerja. And then tadi pertanyaan berikutnya apa Mbak? Mungkin persiapannya kan ini balik kerja. Persiapannya. Iya, persiapannya aku akan tentunya nanya-nanya banyak sama dokter, nanya-nanya sama teman-teman aku juga di dunia sebagai director ini sesuatu detail yang pekerjaan yang wah banget sih dok. Jadi tapi aku nggak takut, aku mau coba. Aku emang tipenya tuh curious, aku suka tantangan, so aku mau coba dan berusaha sekuat aku untuk bisa bikin dokter bangga, bikin anak-anakku bangga. Amin. Iya. Siap. Anak-anak tanggapan gimana mungkin? Marco sama Kenzo gimana tanggapannya? Nanti aku tanyain ya. Oh, belum tahu, Mama jadi direktur sekarang, belum tahu. Oh, jadi Mama pergi ibu rumah tangga pas pulang jadi direktur, luar biasa. Emang Tuhan tuh kalau kasih berkat nggak pernah setengah-setengah loh, iya kan? Jadi nanti ditanyain ya, bagaimana perasaan. Of course they must be happy. Oke, cukup ya? TBL. Oke, next. Dari mana saya? Dari mana? Kok tumben diam? Udah makan loh. Ayo, just. Ayo. Oh, ini dia senior nih. Ayo silakan. Nah, ini dikasih jawaban direktur.
gaji yang besar nggak? Gue demen nih, gue demen. Fasilitas rumah nggak kan nanti kan setelah selesai kan dia harus muncul mana gitu. Oh. Terus si Inara juga gitu. Dapat jabatan apa Inara? Terus ada gajinya. Bahkan dokter itu kan menampung calon-calon janda semua. Nih, kakek-kakek kalau ngomong suka sembarangan nih. Calon-calon janda ditampung. Oh, tapi bener juga sih omongan lo. Dia ada filternya bener. Aduh. Ya, gimana dong? Silakan. Tapi itu katanya berkah ya pada Muslim ya katanya ya. Ya tapi iya sih. Ini janda-jandanya. Masya Allah. Tapi yang penting kalau berbuat baik, niatnya baik, Allah yang balas. Terima kasih. Pasti jadi manfaat. Tujuannya nggak ke sana sih, tujuannya nggak ke sana Mas. Yang pertama, kalau Inara Rusli kan sebagai brand ambassador ya sudah jelas ya. Sedangkan Inga ini kan kenapa sih saya jadikan dia director marketing ya? Karena satu sebenarnya background beliau kan bukan pure artis ya. Kalau yang lain kan mungkin memang sudah sering tampil di media layar TV atau media sosial ya. Tapi kan beliau kan sebenarnya lebih ke istri artis lah kita ngomongnya ya. Dan juga kalau dilihat dari backgroundnya kan sebenarnya background pendidikannya bagus banget nih. Ya waktu saya podcast pun saya terpukau-pukau gila loh. S2 gini di rumah aja kan sayang banget ya rasanya ya. Makanya saya coba melamar dia sebagai direktur marketing. Kalau ngomongin gaji, ngomongin fasilitas belum kepikiran. Nanti abis ini kita ngobrol berdua ya. Yang pastinya ya sesuai dengan jabatannya nanti pastinya. Mungkin gitu. Jadi bagi kalian semua yang pengen buat brand skincare yang pasti aman, boleh DM Inga Anugrah. Direktur dari Athena Group Industry, pabrik skincare di Cikarang, itu pabrik skincare baru. Yes. Jadi Athena kan klinik kecantikan, ada skincare-nya, punya second brand-nya namanya Dr. Hand Skincare yang punya Bang Hotman Paris, itu juga second brand-nya. Nah karena dua-duanya ini cukup rame, viral dan laku, jadi kita bikin pabrik skincare. Baru sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu baru saya resmikan, makanya ada posisi kosong nih direktur marketingnya. Dan di situ juga ada timnya, jadi Inga akan pimpin timnya nanti di sana. Inara sendiri dapat jabatan tuh. Inara sendiri dapat jabatan. Wah nanya banyak banget ya. Aduh, bagus banget nih pertanyaannya. Inara ada jabatan nggak dong? Dan ambassador dia. BA, dia BA saya. Tugasnya tugas dari saya beliau berdakwah sih. Sebenarnya kan dakwah itu bisa banyak ya. Dakwah. Bebannya berat loh sebenarnya, harus jadi wanita kuat. Wanita kuat nggak boleh nangis, harus terus berjuang. They can cry, tapi they won't stop. Nangis sebentar boleh, cukup semalam. Habis itu bangkit lagi, ceria lagi, cantik lagi. Karena anak ada di belakang, mami nggak boleh sedih, ya kan? Iya kan? Ibu-ibu semua katakan amin, amin. Ya. Tapi dia benar-benar kuat. Yes. Benar kuat, benar-benar wanita yang tangguh, benar-benar wanita yang kuat luar biasa. Yes. Jadi kalau soal jabatan apa, ini BA, ini direktur marketing ya dong? Yes. Siap. Kita minta gaji sama dia soalnya. Karena direktur ya. Anything else guys? Anyone wanna ask? Siapa lagi mau kasih pertanyaan? Tumben banget. Kalau infotainment diem-diem, wah ada apa ini? Apalagi pertanyaan? Kok tumben banget? Apa? Lena, mana Lena? Lena, ya silakan sayang. Dari mana kau? Soro.com. Apa pertanyaannya? Silakan. Gaji lagi, berapa dibayar? Apa lagi saya? Dibayar krim gua sama dokter. Hah? Skip. Yakin? Benar. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Dari Nikmat Media. Siap. Ya. Dan nama bener gak nih Michael nih? Iya cocok ngomongnya Michael. Parilian ya. Parilian ya. Pintar ya. Kayaknya gak ada Michael potongan gitu deh. Oke, apa pertanyaanmu? Dokter Richard Tergabung semua. Michael.
Kalau ini udah skip kau. Ayo silakan. Oh enggak semua yang dapat jabatan. Enggak semua yang dapat jabatan. Ustadz Dennis Lim ini brand ambassador kita juga yang baru, ya. Brand ambassador kita yang baru juga sebagai simbol dari hijrah sih sebenarnya, dan pengen ngasih tahu ya kayak simbol hijrah gitu ya, pengen kasih tahu masyarakat bahwa kalian boleh salah, beliau bisa benar, kalian juga pasti bisa benar. Oke. Juga kan selain waktu diajak sebelum jadi BA, nanti dakwah sekalian ke kota-kota lain menyebarkan kebaikan insya Allah. Sekaligus di situ kan beliau juga ada cabang. Jadi sekaligus ada muamalahnya untuk bisnisnya, tapi juga dakwahnya tetap jalan. Betul. Jadi rezekinya benar-benar rezeki yang membawa keberkahan ya tak? Tapi ini benar. Kemarin saya ngomong dengan Pak Ustadz Dennis Lim, saya bilang saya kan kata dia gue bilang gue pengen support kayak ada masa gitu ya di masjid gitu ya, bukan di klinikku, bikin acara gitu ya, sambil dia ngumpulin orang, sambil kita juga sponsorin gitu ya. Tapi aku nggak tahu caranya, karena kan aku non muslim nih, tapi aku pengen sih ngelakuin itu, karena menurutku aku pengen lebih ngasih tahu orang bahwa perawatan itu adalah ibadah, salah satu bentuk ibadah. Dan itu akan dibawain oleh Pak Ustadz Dennis Lim. Nanti kita akan koordinasi di sana karena aku juga harus banyak belajar. Siap, gitu ya. Jadi salah satu ibadah kita juga kepada Tuhan adalah merawat apa yang Tuhan berikan sama kita, ya wajah kita, kulit kita, dengan mencari perawatan yang tepat dan cocok buat kita, ya. Sebelum ditanya, Paris dapat jabatan juga nggak? Mungkin kalau sudah selesai tinju nanti bisa jaga di klinik ya. Dia kepala security. Bawahannya siapa? Melani Ricardo. Udah kita berdua. Aman tuh Athena, nggak akan ada yang megang, ya kan? Anak Medan yang jaga. Oke guys. Tadi kamu bilang skip. Sekarang apa? Apa saya? Ini buat dokter sama Kak Inara sama Kak Ida. Iya. Yang pertama buat dokter. Pasti akan banyak ada omongan bahwa dua orang ini kan viral gitu kan. Apakah nanti ada cap bahwa ini hanya memanfaatkan situasi alias Pansosnya Athena. Itu bagus pertanyaan. Satu lagi buat Inara sama Kak Ida. Bersama dengan ini, mengangkat ini juga sebagai ajang buka atau seperti apa? Oke. Dokter dulu dok, pansos nggak nih Athena? Saya jawab dua-duanya, tapi nanti berdua boleh jawab. Pansos nggak Athena? Emang dosa ya pansos ya? Menurutku pansos itu tidak dosa ya. Memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya itu tidak dosa. Jadi kemarin juga ada pada waktu saya dengan Inara nih viral. Tujuan kita pernah viral? Nggak pernah. Tujuan kita tidak pernah viral. Tujuan Inara adalah dia pengen kerja untuk anak-anaknya, makanya kemarin kompres buka cadar kayak gitu. Dan supaya menghindari fitnah, beliau lakukan itu di depan media. Tujuan saya adalah pengen bantu beliau. Pada kenyataannya kita juga nggak nyangka bahwa itu viral seviral-viralnya. Masa ada kesempatan di depan mata kagak kita tangkep? Inara ada job nih, oh nggak usah, kita nggak boleh manfaatin yang kayak gini. Gila banget. Yang namanya nggak boleh goblok dong jadi orang. Ada kesempatan ini manfaatin dong. Lagi viral ya promosi dong, hal yang biasa. Dan di saat viral kayak gini lah, saya pengen sampaikan pesan tadi. Andai kata kagak viral, saya ngomongin strong mom, sampai mulut saya berbuih juga nggak ada yang dengar. Waktu saya ngomongin kagak viral, saya ngomongin wanita yang rela berkorban, sampai mulut saya keluar ulet juga kagak ada yang mau dengar. Inilah kesempatan saya ngomong dengan masyarakat. Dan inilah juga kesempatan mereka juga dapatin rezeki tambahan juga, why not? Dan itu bukan dosa menurut saya. Benar nggak? Ya betul yang dikatakan tadi sama Ko Richard. Aku manggilnya Koko. Kebetulan kita satu ya kok kita sama Li. Jadi bukan apa ya? Bukan salah alamat. Jadi apa ya, bisa dibilang bukan pansos kali ya, lebih memanfaatkan corong-corong media yang kebetulan saat ini lagi mengarah ke kita untuk jadi alat sebagai alat dakwah, alat syiar gitu. Jadi menurut aku segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya, ya kan, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu amal itu tergantung niatnya. Kalau niat kita adalah memanfaatkan momentum ini untuk syiar, untuk dakwah, menyampaikan sesuatu yang baik, kenapa enggak itu dimanfaatkan, itu sih. Masih. Baik ya.
Anda Haji Mumpung ya? Daripada kos kan? Haji Mumpung dong. Iya, aku sendiri sih nggak untuk pansos enggak, tapi aku pun kaget di approach sama dokter mau dikasih kayak ini gitu. Jadi aku datang dan terus dikasih kerjaan pula. Jadi ya dengan senang hati aku terima karena memang pada saat ini kan aku membutuhkan dan ya aku terima dengan senang hati. Jadi bukan maksud untuk pansos untuk viral enggak, tapi bersyukur karena ya dikasih berkat ini ya aku bersyukur aja. Yes, pansos tuh nggak dosa ya menurut saya juga. Itu kan bagian strategi dalam kita berbisnis sepanjang tidak merugikan orang lain. Ini kan masing-masing sama-sama kan diuntungkan. Jadi mudah-mudahan nyampe jawabannya. Ada yang lain? Pertanyaannya? Kok ragu-ragu icuk nih? Siapa namanya? Hah? Sorry. Ustaz Topik tuh mau nanya tuh. Oh, siapa namanya, Pak? Ustaz Topik. Ustaz Topik. Beneran. Iya, percaya aja lagi. Mikrofon. Udah, pakai deh. Suhu yuk. Dari mana? Orang Timpo memang. Wah, saya Taufik dari Paragon Strategi. Ingin kepada Inara dan Ibu di tengah kasus yang tengah berjalan, apakah pemberian penghargaan ini menjadi suatu perubahan atau menjadi suatu aktivitas tersendiri di tengah ini kan masih berlanjut belum sebuah putusan persidangan, seberapa besar akan memberikan energi untuk kasus yang tengah dijalani? Terima kasih. Siap, silakan Ina dan Inar. Cici dulu, tadi aku udah duluan. Oke, aku ya masih menjalani prosesnya, jadi aku membiarkan proses berjalan aja dan aku pun kan ini boleh dibilang harus memulai dari nol lagi. Jadi mendapat kesempatan seperti ini suatu berkat banget ya. Ini prosesnya biar berjalan, semoga hasilnya pun nanti yang terbaik buat kami sekeluarga. Apalagi ya aku rasa segitu sih ya, memang belum selesai, jadi ya dilihat aja ke depannya bagaimana, ya supportnya aja, didoain supaya yang terbaik buat kami keluarga. Mas Ari tahu nggak kamu diangkat jadi direktur? Saya ngomong di rumah gitu. Kepo gitu ya. Oke, Inara sayang, silakan. Makasih pertanyaannya. Kurang lebih jawabannya hampir mirip, ya kan? Aku nggak ada sedikit penambahan aja. Ya bersyukur sih karena walaupun kasusnya sendiri belum selesai, tapi ternyata Allah tuh maha baik memberikan banyak support. Salah satunya dengan penghargaan ini dari Koko, juga support dari teman-teman media dan dari teman-teman netizen semuanya, masya Allah. Nggak terkira, benar-benar luar biasa. Itu yang menguatkan aku sampai bisa tegar berdiri sampai di hari ini. Tentunya semua balik lagi atas izin Allah. Jadi itu sih yang menjadi aku kuat dan semakin hari semakin tambah berasa syukur aku karena support dari semuanya. Dan yang bikin aku juga percaya diri untuk bisa terus melangkah sambil menunggu proses hukumnya selesai. Siap, baik, cukup jelas ya jawabannya. Saya rasa cukup ya buat teman-teman. Terima kasih teman-teman media. Kakek nambah mulu, kakek udah lapar kek. Perut gue masuk angin kayak di sini dingin banget sini. Gue malah apa sih? Ada orang panggil dokter. Ayo dokter apa? Ini dokter. Selalu bilang dokter. Apa? Natasha Rizky. Kapan nih? Ini sebenarnya harus saya jawab. Silakan terus. Sejujurnya saya menghindari image itu, Pak. Sejujurnya saya menghindari image itu ya. Image yang seolah-olah nggak perlu saya jelaskan lah ya. Saya tidak menghindari image itu. Yang saya pengen sampaikan dari Athena Group ini adalah sebenarnya pesan ke masyarakat, bukan penerima apa ya, orang yang lagi ada musibah dalam keluarga kita menerima kayak gitu, punya enggak.
Dan kita juga nggak pernah doakan. Saya malah berdoa ya kalau misalnya mereka bisa rujuk yang terbaik untuk mereka ya, saya doakan itu. Saya dari awal selalu bilang dengan Inara, apapun yang terjadi dalam keluarga kamu, saya akan support. Ya andai kata di sini Inge pun rujuk kembali dengan suaminya, beliau tetap direktur saya, nggak ada yang berubah dari itu, kayak gitu ya. Saya nggak pernah mendoakan, oh bagus, semakin kalian banyak musibah, semakin saya untung, nggak kayak gitu. Ya nggak kayak gitu konsepnya. Dan saya juga menghindari mindset seperti itu. Tapi saya menerima Inge, saya melamar Inge, saya melamar Inara pun itu karena ada pesan yang pengen saya sampaikan. Kalau nggak ada pesan yang pengen saya sampaikan, ya udah podcast aja. Habis sudah selesai podcast ya sudah goodbye. Menurut saya seperti itu. Tapi karena ada pesan yang biasa saya sampaikan ke masyarakat, makanya saya jadikan beliau ambasador gitu kan, memanfaatkan kesempatan untuk berbicara. Kan yang penting pembicaraannya positif, pesannya positif ke masyarakat. Aduh gitu, orang rujuk jadi direktur ya, itu gak mungkin lah. Itu kan pribadi dia. Tapi bagus pertanyaan, kamu memang cerdas loh kalau aku perhatiin. Untung aku udah punya tanya sebelum. Sorry ya Tadi, sorry ya Tadi. Ustaz tadi, sorry Tad. Melani kalau ada apa-apa nanti ke podcast saya dulu. Coy. Mau jadi direktur juga. Oke. Males aku kakek udah. Oke. Thank you guys. Thank you so much ya untuk support. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Athena Klinik support anti krim abal-abal. Carilah treatment yang paling pas. Tidak harus Athena ya dok, tapi cari krim yang cocok, yang sehat, yang paling pas buat kalian. Dan keberkahan untuk semuanya Ustadz Dennis Lim, my good friend Inge, dan juga Inara, dan tentunya adik gue Paris Fernandes dan Bang Hotman yang gak bisa. Dr. Richard, thank you so much. Semoga selalu bermanfaat untuk banyak orang. Berikan tepuk tangan paling meriah sekali lagi. Makasih teman-teman media, sehat semua, panjang umurnya. Thank you.